Halo, apa kabar Indonesia? Kita bertemu lagi dalam isu terkini bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas isu-isu yang sedang hangat dibicarakan oleh publik saat ini. Saya, Mira Permatasari. Bapak Presiden, saat ini situasi politik tengah diramaikan oleh dua isu. Yang pertama adalah masih seputar aduan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi menyangkut hasil penghitungan suara di KPU. Sedangkan yang kedua adalah isu transisi pemerintahan dari pemerintahan Pak SBY ke pemerintahan Pak Jokowi. Namun tanggapan masyarakat terbelah menjadi dua. Ada yang setuju dan mendukung transisi pemerintahan model Pak Jokowi ini. Tetapi ada pula yang mengkritik sebagai langkah tidak sabar dan juga terlalu maju. Apalagi MK masih bersidang dan juga belum memberikan keputusannya. Apa tanggapan Bapak? Dengan asumsi Pak Jokowi nantinya akan menjadi presiden terpilih, atau jika Mahkamah Konstitusi akhirnya mengukuhkan Pak Jokowi sebagai presiden terpilih, sebenarnya itu hak Pak Jokowi sepenuhnya untuk mempersiapkan diri sebelum tanggal 20 Oktober mendatang. Apakah untuk Pak Jokowi sendiri ataupun kabinet yang hendak dipimpinnya. Jadi saya kira tidak perlu dipersoalkan, ya. Dan ingat, sebulan yang lalu sebenarnya saya juga sudah menyampaikan, andai kata dalam transisi nanti saya diminta oleh presiden terpilih untuk membantu beliau dalam mempersiapkan pemerintahan yang akan datang agar terjadi satu kesinambungan, saya pun dengan senang hati akan melakukannya. Itu juga sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Memang benar sekarang ini yang menjadi persoalan adalah MK masih bersidang dan belum memberikan putusan atas apa yang diadukan oleh pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Oleh karena itu saya mengulangi seruan saya beberapa saat yang lalu, semua pihak harus bersabar terlebih dahulu. Kembali kepada yang ada dalam pikiran Pak Jokowi, saya bisa mengerti sebetulnya, karena setelah bertugas tentu akan langsung menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Apalagi 1 bulan setelah presiden terpilih nanti mengucapkan sumpahnya di hadapan MPR RI, maka akan segera mengikuti serangkaian pertemuan puncak pada tingkat internasional, mulai dari ASEAN, dalam arti KTT ASEAN, ASEAN Plus, kemudian East Asia Summit, kemudian APEC, dan bahkan G20. Dan ingat, selama ini peran Indonesia penting dan juga diakui oleh dunia. Jadi Oktober presiden baru kita menyampaikan sumpahnya, 1 bulan kemudian harus langsung terjun dalam kancah percaturan global. Oleh karena itulah dalam konteks itu saya paham bahwa perlu persiapan yang baik. Saya juga masih ingat, Mira, ketika pada tahun 2004 dulu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2004 saya dinyatakan sebagai presiden terpilih, saya tidak memiliki kesempatan dan bahkan tidak memiliki akses untuk melakukan sebuah persiapan lah sebelum saya memangku jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, bagaimanapun apa yang dipikirkan dan direncanakan Pak Jokowi ini tidak keliru. Saya juga mendukung langkah-langkah itu, karena tentu presiden baru itu ingin sukses nantinya. Cuma sekali lagi, tunggu timing yang tepat. Rasanya tidak baik dan tidak etis ketika Mahkamah Konstitusi tengah bersidang, belum mengambil putusan apapun, lantas saya misalnya atau menteri-menteri
di kabinet saya diminta untuk bersama-sama merencanakan masa transisi pemerintahan ini. Itu pandangan dan tanggapan saya. Menurut sistem ketatanegaraan dan aturan main dalam konstitusi kita, apakah benar ada istilah demisioner pada kabinet kita? Misalnya, apa kabinet yang Bapak pimpin ini akan berganti status menjadi demisioner setelah ada presiden terpilih pasca putusan MK nanti? Betulkah bahwa setelah terpilihnya presiden terpilih itu, maka segala keputusan, kebijakan, dan rencana pemerintahan Bapak Presiden SBY akan harus dibuat secara bersama atau paling tidak dikonsultasikan dengan presiden terpilih? Sebenarnya istilah demisioner itu tidak ada. Jadi saya beserta kabinet yang saya pimpin akan mengemban tugas sampai tanggal 20 Oktober mendatang. Sampai dengan presiden baru memulai tugasnya, kami masih akan menjalankan tugas itu. Itu tonggaknya adalah 20 Oktober nanti. Oleh karena itu, saya tidak suka sebenarnya kalau di antara anggota kabinet, menteri misalnya, sudah menganggap bahwa pemerintahan ini sudah berakhir atau semi berakhir, lantas memposisikan dirinya sudah demisioner, itu keliru besar. Dan boleh dikatakan itu lari dari tanggung jawab dan rakyat akan mencatat hal-hal seperti itu kalau terjadi di negeri kita. Ya, lantas kalau ditanyakan apakah setelah ada presiden terpilih, maka segala sesuatunya yang dilaksanakan oleh pemerintahan ini, yang saya lakukan apakah keputusan, kebijakan, perencanaan harus dilakukan secara bersama atau dikonsultasikan terlebih dahulu, itu juga tidak seperti itu dalam tatanan undang-undang dasar kita. Ya, pemerintahan yang saya pimpin ini masih punya tanggung jawab, misalnya untuk mempersiapkan RAPBN tahun 2015. Sebagaimana dulu pemerintahan pada tahun 2004 juga masih mempersiapkan RAPBN untuk tahun 2005. Itulah yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan kita dan konstitusi kita. Tapi begini Mira, saya ini tahu diri. Saya tahu bahwa masa bakti saya dan kabinet yang saya pimpin ini tinggal sekitar 2 bulan lebih sedikit. Setelah itu akan ada pemerintahan baru yang insya Allah akan bekerja 5 tahun berikutnya lagi. Oleh karena itulah sebenarnya sejak bulan April yang lalu, saya sudah mengeluarkan instruksi dan menetapkan kebijakan yang intinya melarang para menteri atau anggota kabinet untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang fundamental dan strategis yang berimplikasi pada pemerintahan yang akan datang atas inisiatifnya sendiri. Saya larang itu. Juga tidak saya izinkan untuk mereka melakukan penggantian-penggantian pejabat utama, apalagi secara besar-besaran. Saya berpikir lebih baik itu dilaksanakan oleh presiden mendatang, oleh pengganti saya nanti. Kecuali kalau ada alasan yang sah. Sebagai contoh, saya mengganti Kasat karena Jenderal Budiman bulan depan ini sudah pensiun. Sehingga saya masih memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penggantian Kasat tersebut. Karena presiden baru belum ada. Dan sebenarnya selama ini penggantian kepala staf angkatan itu bisa dilakukan jauh sebelumnya. Ada yang kurang setahun karena itu untuk kepentingan organisasi. Jadi bukan untuk kepentingan orang seorang. Dan saya kira para jenderal mengetahui tentang sistem dan aturan yang berlaku. Nah, dengan penjelasan itu saya tahu Mira, pada masa transisi ini mana yang tepat saya lakukan sebagai presiden, meskipun kewenangan masih ada pada saya, dan mana-mana yang tidak tepat
karena akan lebih baik kalau itu dilakukan oleh presiden yang baru nanti. Nampaknya Pak Jokowi dalam menyusun kabinetnya meminta masukan dari masyarakat yang luas. Menurut Pak SBY, sebagai presiden yang sudah 2 kali menyusun kabinet, apakah hal itu diperlukan? Bukankah sesuai Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan dan juga pemberhentian menteri itu merupakan hak prerogatif dari presiden? Apa tanggapan Bapak? Ya, sekali lagi begitu Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden terpilih, itu juga hak beliau, hak sepenuhnya dari seorang presiden terpilih untuk menyusun kabinet dengan cara meminta masukan dari masyarakat luas. Jadi juga tidak perlu diributkan apa yang dilakukan itu. Sebenarnya saya sendiri ketika menyusun kabinet di waktu yang lalu juga mendengarkan pandangan dari masyarakat luas. Memang tidak terbuka dan tidak saya umumkan. Ya, dari apa yang saya dapatkan itu memang banyak sekali usulan, rekomendasi, permintaan dari masyarakat luas ya. Dan ada lagi contoh yang baik. Sebelum saya mengambil keputusan siapa cawapres yang mendampingi saya dulu pada Pilpres tahun 2009, saya mengapungkan 3 nama. Saya meminta sebuah lembaga survei yang kredibel untuk melakukan survei dari 3 nama yang saya pilih itu. Survei itu dilaksanakan secara luas, baik untuk masyarakat secara keseluruhan ataupun para opinion leaders. Nah, dari situ saya tahu mana yang paling disukai oleh rakyat kita, tentu dengan kriteria yang saya tetapkan sendiri. Itu pengalaman saya. Nah, Pak Jokowi sekarang memilih cara seperti itu harus kita hormati. Cuma nanti Pak Jokowi harus bersiap-siap kalau begitu diumumkan kabinet itu, masyarakat ada yang tidak puas karena masyarakat kita ini mudah tidak puas. Jago-jagonya, calon-calon yang diunggulkan, direkomendasikan, misalnya tidak masuk. Itu politik seperti itu sehingga sebagai seorang sahabat, Pak Jokowi pada saatnya harus bisa menjelaskan kepada publik mengapa harus memilih si A dan bukan memilih si B. Itu konsekuensi atau risiko dari apa yang terjadi sekarang ini karena masyarakat diundang secara terbuka untuk memberikan masukan bahkan untuk ikut memilih. Itu saja yang ingin saya tanggapi. Terima kasih tanggapannya Bapak. Pertanyaan yang terakhir ini lebih dalam kapasitas Pak SBY sebagai pemimpin sebuah partai politik. Tersiar berita bahwa katanya partainya Pak SBY akan bergabung ke kubu PDIP atau kubu Pak Jokowi. Benarkah hal itu Bapak? Ataukah Bapak ingin menjawab pertanyaan tersebut di sini atau di forum lain Bapak? Iya, yang paling baik nanti akan saya jawab, saya jelaskan di kesempatan yang lain di forum yang lebih tepat. Tetapi supaya tidak penasaran begini saja, saya berpikir partai politik yang saya pimpin lebih baik independen, lebih baik kami menjadi kekuatan penyeimbang dan tidak masuk baik dalam koalisi permanennya Pak Prabowo maupun kubunya Pak Jokowi. Itulah pilihan partai yang saya pimpin. Tetapi itu nanti saja saya akan jelaskan secara utuh, secara lengkap pada forum yang lebih tepat ya. Mira, terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Demikian penjelasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu-isu politik terkini. Jangan lupa untuk berlangganan pada kanal YouTube ini untuk terus mengikuti episode berikutnya. Tinggalkan komentar dan saran Anda pada akun Twitter dan Facebook Presiden. Sampai jumpa.